benarkah Hadramut adalah Yaman yang dimaksud oleh Nabi SAW di atas? Oke, sebagai komparasi, ketika Al-Quran menyebut kata Rum atau Romawi, maka negeri manakah yang dimaksud? Tentu saja itu adalah Bizantium atau Romawi Timur, karena Romawi Barat sudah runtuh hampir seabad sebelum Nabi dilahirkan, yaitu pada tahun 476 Masehi, sementara Rasul dilahirkan pada 571 Masehi. Kemudian ketika Zionis Israel menolak entitas Palestina, pertanyaannya adalah ketika mereka dahulu hadir sebagai imigran harus mendapat stempel dari otoritas pemerintahan siapa? Tentu saja mereka harus mendapatkan persetujuan penguasa Palestina yang jelas diakui wilayahnya di dalam peta dunia. Mencoba menghapus kesejarahan Palestina adalah tindakan yang jahat, brutal, tidak berperi kemanusiaan, serta ahistoris. Nah, analogi lainnya, ketika di zaman Majapahit kita mengaku sebagai warga ibu kota, maka yang dimaksud adalah Trowulan yang kini bagian dari kota Mojokerto. Dan di masa sekarang, tentu saja mereka yang berKTP Jakarta, atau nantinya ketika pindah ke IKN di Kalimantan, kita mengaku bahwasanya ya ibu kota itu ya Kalimantan. Seperti itu. Nah, ternyata di dalam kesejarahan yang dimaksud sebagai Yaman dahulu kala adalah mayoritas Yaman Utara sebelum bersatunya Yaman Utara dan Selatan di era sekarang ini. Sedangkan Hadramut adalah entitas tersendiri. Silahkan lihat sesuai peta yang mana memang tentang kewilayahan Yaman. Searching aja di Google peta Yaman ya, peta Yaman dahulu ya, Yaman Utara atau Yaman Selatan ya, atau Hadramut. Coba komparasikan ya. Nah, karena Yaman di masa Rasulullah adalah daerah teritorial yang mayoritas masih menganut agama Kristen di bagian utaranya, yakni Najran, serta bagian selatan sebagai daerah yang pernah dikuasai kerajaan Himyar yang beragama Yahudi sebelum dihancurkan Bizantium. Nah, setelah itu keduanya berangsur memeluk Islam dan melebur menjadi satu, yaitu setelah Islam diperkenalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada tahun 630 Masehi dalam sebuah ekspedisi di kala Nabi masih hidup. Nah, berikut saya peta-petakan pembagian Jazirah Arab di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama ada Hijaz. Hijaz ini terletak di sebuah tenggara tepian Laut Merah. Wilayah ini penting karena ada Ka'bah di Mekah. Nah, kemudian ada Yaman. Yaman terletak di sebelah selatan Mekah dan di sebelah selatannya adalah Samudra Hindia. Dan Hadramut. Nah, Hadramut terletak di sebelah timur Yaman. Sebelah selamanya juga Samudra Hindia. Samudra Hindia ya, sebelahnya juga. Sebelah selatannya juga Samudra Hindia. Nah, kemudian ada Murrah. Murrah terletak di sebelah timur Hadramut. Ada juga Oman. Oman terletak di sebelah utaranya Murrah, yakni tepian Teluk Persia. Kemudian ada Al-Hasa. Al-Hasa berada di tepian pantai Teluk Persia, memanjang hingga sungai Efrat. Efrat atau Eufrat, silahkan gimana aja bacanya lah ya. Kemudian ada Najd. Nah, Najd yang seperti tadi, disitulah muncul tanduk syaitan kata Nabi dalam hadisnya. Nah, Najd ialah dataran luas berbatasan dengan Syam antara Hijaz dan Yamamah. Kemudian ada Al-Ahqab. Al-Ahqab atau Al-Ahqab. Ini terletak di selatan sebelah barat daya Oman. Nah, jadi kini semakin jelas bahwa Hadramut bukan bagian dari negeri Yaman sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah ketika bersabda tentang kemuliaan Yaman. Nah, kesimpulannya seperti ini. Klaim Ba'alwi yang terbukti menyesatkan umat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal sudah gagal dari segala pembuktian, kini semakin tragis nasibnya. Mereka yang selalu mengagungkan datuknya secara berlebihan juga telah diulas segala kejanggalannya melalui banyak kajian. Dan tidak cukup itu saja, ternyata klaim bombastis akan Hadramut yang dikaitkan dengan kemuliaan Yaman ternyata telah terbukti tidak benar adanya. Ini berdasarkan peta kesejarahan di masa Rasulullah SAW. Nah, benarlah kata pepatah, suatu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan pertama. Marilah kita waspada akan semua tipu muslihat bila ingin menjadi bangsa yang benar-benar merdeka.